Yang kami hormati pimpinan sidang, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dan segenap peserta sidang Sinode AM ke-26. Saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan dan perkembangan keuangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2021 sampai 2025. Saya akan menyampaikan garis besarnya saja. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu peserta bisa lihat dalam laporan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja pada lampiran 1. Ada 3 pengelolaan keuangan di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yaitu bagian operasional BPS Gereja Toraja, Pindan Sangulele, dan Biro Kesejahteraan Gereja Toraja. Jenis penerimaan di operasional BPS Gereja Toraja yaitu 1. Penerimaan rutin. Penerimaan rutin terdiri dari pundi 2 dan penerimaan dari partisipasi OIG dan lembaga pelayanan gerejawi. Khusus untuk pundi 2, puji Tuhan dari tahun 2021 sampai tahun 2025 selalu mengalami kenaikan. Penerimaan yang kedua yaitu penerimaan program. Untuk penerimaan program bersumber dari kontribusi pelaksanaan program dan persembahan dari donatur, serta penggantian ongkos cetak buku membangun jemaat, renungan harian, dan terbitan lainnya. Penerimaan yang ketiga adalah penerimaan lainnya, yaitu dana-dana titipan yang masuk di rekening BPS Gereja Toraja, baik yang jelas peruntukannya maupun yang belum jelas. Alokasi persembahan di operasional Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja juga terbagi atas 3. Yang pertama, alokasi persembahan untuk belanja rutin. Terdiri dari belanja personalia, termasuk tunjangan lokal pengurus dan pendeta tugas khusus, serta gaji pegawai. Yang berikut adalah alokasi pundi 2. Alokasi pundi 2 ini rutin dialokasikan setiap bulan ke klasis dan wilayah untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat klasis dan wilayah. Belanja rutin yang berikut adalah belanja kantor, belanja rapat, sidang, perjalanan, belanja untuk operasional Majelis Pertimbangan Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja, serta yang terakhir adalah belanja untuk iuran oikumene. Yang kedua, alokasi persembahan untuk belanja program. Untuk belanja program, tersedia anggaran setiap tahunnya dari dana AM yang sudah memiliki besaran masing-masing sesuai dengan program kerja anggaran yang disahkan dalam tiap rapat kerja dari tahun ke tahun. Selain dari dana AM, ada juga program yang dibiayai dari kontribusi peserta. Yang ketiga adalah belanja lainnya. Belanja lainnya adalah penarikan dana-dana titipan yang masuk di rekening Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Pengelolaan keuangan yang kedua adalah Pindan Sangulele. Semenjak tahun 2022 pada bulan Desember, Kas Pindan Sangulele tidak mampu untuk membayar THR sekaligus gaji dalam bulan yang sama, dikarenakan kuota pindan yang masuk tidak mencukupi untuk membiayai THR dan gaji. Untuk mencukupkan biaya tersebut, maka dipinjamkan dana dari kas BPS Gereja Toraja. Hal ini juga terjadi di tahun 2023, 2024, dan 2025. Kekurangan kas di Pindan Sangulele disebabkan karena penyetoran kuota yang tidak tepat waktu dari jemaat. Untuk kita ketahui bersama, tunggakan pindan per 31 Desember 2025 sebesar 2,5 miliar. Terdiri dari tunggakan kuota berjalan tahun 2025 sebesar 1,7 miliar dan tunggakan tahun 2024 ke bawah sebesar 825 juta. Seandainya kuota tahun 2025 terrealisasi tepat waktu, maka jaminan hidup pendeta bisa dibayarkan tepat waktu. Jadi sangat-sangat diharapkan kepada semua jemaat agar menyetor kuota pindan tepat waktu, karena keterlambatan penyetoran 1 atau 2 bulan sangat mempengaruhi kemampuan Kas Pindan Sangulele. Pengeluaran untuk jaminan hidup pendeta dari Pindan Sangulele mengalami kenaikan dari tahun ke tahun disebabkan karena penerimaan proponen, perubahan status proponen ke calon pendeta, dan perubahan status calon pendeta ke pendeta, juga karena perubahan SK kenaikan tingkat dan berkala.
Pengeluaran Pindan Sangulele meliputi gaji dan THR pendeta, calon pendeta, dan proponen Gereja Toraja. Pembayaran iuran dana kesejahteraan pendeta dan calon pendeta sebesar 10% dari gaji pokok, pembayaran bantuan perumahan pendeta sebesar 2,5% dari gaji pokok, dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjaga keberlanjutan Pindan Sangulele, maka perlu ditinjau ulang tentang besaran dan pembagian kuota Pindan Sangulele. Pengelolaan yang ketiga adalah Biro Kesejahteraan Gereja Toraja. Sama halnya dengan Pindan Sangulele, Biro Kesejahteraan Gereja Toraja juga perlu perhatian khusus agar tetap bisa membiayai para pensiunan yang sudah berkarya untuk Gereja Toraja pada masa lalu. Seperti yang terlihat dalam laporan, mulai dari tahun 2020, 2021, dan 2022, BKGT mengalami defisit. Tahun 2023 ada surplus dikarenakan kebijakan dan keputusan yang diambil dalam rapat kerja kedua Gereja Toraja, yaitu penyetoran panggilan pegawai sebesar 2,5% dari gaji pokok yang dibebankan ke semua pegawai Gereja Toraja. Tapi kebijakan ini tidak bertahan lama, karena di tahun 2025, seiring semakin bertambahnya pensiunan Gereja Toraja atau penerima santunan hari tua, BKGT kembali mengalami defisit. Sehingga dalam Raker 5 Gereja Toraja diambil lagi dua kebijakan, yaitu besaran panggilan pegawai yang sebelumnya 2,5% dinaikkan menjadi 5%. Dan kebijakan yang kedua adalah perubahan dasar perhitungan santunan hari tua dari 2% menjadi 1,75%. Kedepannya, penerima santunan hari tua akan semakin bertambah, sementara sumber penerimaan hanya dari iuran dana kesejahteraan, panggilan pegawai, dan aksi panggilan. Mungkin perlu dibicarakan bersama tentang langkah-langkah apa yang harus diambil dalam sidang Sinode AM ke-26 ini untuk mempertahankan keberlanjutan Biro Kesejahteraan Gereja Toraja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya menjadi Bendahara Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2021 sampai 2026. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan saya. Selamat bersidang, Tuhan memberkati.